dalam cerita Resi Wisrawa, dia sebenarnya ingin melamar Prabu Danaraja. Tetapi Dewi Sukasi yang tidak mau. Karena dia mengatakan apa? Sayembara. Yang saya ucapkan adalah siapapun yang bisa membabar Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu iku sing tak suwitani. Sementara yang bisa membabar Sastra Jendra Hayuningrat adalah Resi Wisrawa. Ya saya maunya dengan Resi Wisrawa, saya tidak mau dengan anak Anda. Sehingga di sini adalah sebuah filosofi. Ini bukan bicara salah dan benar. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu kita ketambahan anggota baru lagi, dan ini sangat jauh ini, dari Kendari, Sulawesi, namanya Pak Munir. Nah, Pak Munir ini bertanya lewat admin supaya kita membahas tentang makna Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, kita akan coba bahas tentang Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Dan ini barangkali juga para pemirsa sering dengar kata-kata ini. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa artinya. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Tapi ada juga dengan kalimat lain, yaitu Sastra Jendra Cakraningrat Pangruwating Diyu. Nah, ini akan kita bahas dua-duanya nanti. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dan Sastra Jendra Cakraningrat Pangruwating Diyu. Apa makna dari kalimat ini? Sering kita dengar, terutama bagi yang penggiat budaya Jawa. Tapi seringkali kita belum paham maknanya. Seperti halnya makna Hong Wilahing. Nah, ini sering kita dengar. Tapi banyak orang yang tidak paham apa artinya, apa maknanya. Dan kita terima kasih sekali pada para pemirsa karena video kita yang berjudul Makna Hong Wilahing ini cukup viral. Karena yang nonton 200.000 lebih. Barangkali hampir 300.000. Luar biasa ini. Nah, kita berharap nantinya bahasan kita tentang makna Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini juga bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Tapi bila mana ada yang terasa kurang, ya entah itu karena konsep kita adalah lembaga kajian, nanti para pemirsa bisa kondo takon, ya bisa kondo memberikan masukan-masukan kepada kita, ataupun takon atau bertanya. Nah, ini mudah-mudahan idenya, pertanyaannya dari Pak Munir di Kendari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini yang di Sanggar Budaya Raket Prasojo bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Tapi kalau para pemirsa merasa belum terwakili pertanyaannya, ya silakan bertanya di kolom komentar seperti biasa. Nanti akan kita bahas lain kesempatan. Nah, ini siapa dulu yang mau mulai ini? Mas Anton, silakan. Rahayu Romo. Iya, Rahayu. Mengenai Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, dalam belajar apakah ada tahap-tahapannya dan punya manfaat yang bagaimana untuk belajar itu? Oh, iya. Itu aja. Iya, terima kasih Mas Anton. Mas Hendri, silakan. Rahayu. Iya, Rahayu. Oke.
Jujurnya saya enggak tahu itu Sastro Jendro. Nah, Nggih. mungkin bisa diberikan pemaparan dulu apa sih itu namanya. Oh nggih. Mawon. Nggih. Nah, Pak Isman tadi silakan. Sekali-sekali ditanya Pak Isman, monggo. Nggih. Rahayu. Nggih, Rahayu. Silakan. Ya, yang saya tanyakan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwati Diyu itu maknanya dan untuk kelanjutannya itu mengenai apa dan untuk apa gitu. Nggih, terima kasih Pak Isman Hadi. Ya. Nah, Bu Wati silakan. Mau ditanyakan? Oh, belum. Nggih. Nggih, terima kasih. Makna dari Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra itu cetha. Sastra itu sesuatu yang nampak. Sastro cetha, sesuatu yang nampak itu apa? Itu adalah alam semesta. Ini sastra. Alam semesta itu sastra. Sastra adalah sebuah keindahan. Keindahan dari di sini keindahan alam semesta. Kalau kita bicara bahasa, ya, ketika bicara bahasa manusia, bahasa adalah sebuah alat komunikasi antara manusia. Karena itu bahasa manusia. Tentunya ketika manusia itu berkomunikasi dengan binatang, ini tentunya bukan dengan bahasa manusia, tapi adalah bahasa rasa. Nah, sastra ini adalah bahasa yang tertata, itu sastra. Bahasa atau kalimat-kalimat bahasa yang tertata itulah sastra. Jadi ketika bicara Sastro Jendro itu adalah sesuatu yang cetha, sesuatu yang nampak, dan itu bahasa alam. Sastro Jendro. Jendro itu sesuatu yang dari alam tadi yang mau wujud, yang bisa kita telaah, kita ambil bahasa-bahasa yang indah. Seni dari alam, inti dari alam, untuk kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita. Kan itulah Sastro Jendro, keindahan alam, esensi alam, intisari alam. Sastro Jendro Hayuningrat. Keindahan alam, esensi alam, intisari alam ini akan mampu menjadikan sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, dan itulah Hayuningrat. Rat itu adalah alam semesta atau jagat. Nah, sastro ini sesuatu yang nampak cetha dari gambaran-gambaran alam tadi. Ini tentunya hanya orang-orang yang dengan rasa yang halus, pemahaman yang halus, ya, ini yang akan mampu mengambil dari nilai-nilai esensi alam tadi, sehingga akhirnya bisa untuk mempercantik dunia. Sehingga tadi dikatakan Hayuningrat. Hayu itu artinya cantik, artinya baik. Rat itu jagat semesta, alam semesta ini. Dengan rasa, ya, roso atau raso, bukan sekedar rasa, karena ketika bicara rasa dan raso itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Kalau rasa barangkali adalah rasa manis, asin, pahit, ya. Pedas, rasa. Susah, bunga, mangkel, seneng, rasa. Tapi kalau raso ini adalah intisari rasa dari alam semesta tadi.
orang-orang yang berbudi pekerti halus inilah yang akan mampu mengambil raso intisari alam tadi, supaya akan mampu mempercantik dunia, mempercantik alam. Karena hayu ningrat, hayu itu cantik, rat itu jagat. Nah, kalau manusia tidak mampu mengambil raso intisari, ya, sastro cetha tadi, sastro jendro yang cetha tadi, tentunya tidak akan mampu mempercantik dunia. Tetapi mereka akan cenderung ego yang menguasai mereka, emosi yang menguasai mereka, keakuan menguasai mereka, akhirnya malah merusak alam, bukan mempercantik alam. Karena keakuan, keegoan mereka, apalagi kalau yang mereka pahami bahwasanya manusia merupakan pemimpin di muka bumi. Di sini ada objek dan subjek. Pemahaman ini akan merusak alam semesta. Karena dia merasa, loh, saya ini pemimpin di muka bumi ini. Saya adalah subjek. Alam semesta adalah objek. Nah, dengan konsep ini cenderung apa? Semua harus sesuai dengan keinginan saya. Karena ego tadi. Saya adalah pemimpin di muka bumi. Manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Yang muncul adalah keegoan. Yang muncul adalah keakuan. Semua harus sama dengan saya. Kalau nggak sama dengan saya, salah. Semua harus sama. Semua harus sekeyakinan dengan saya. Kalau menyebut Tuhan harus ini. Karena keakuan, keegoan. Bahkan dengan konsep itu, adanya subjek dan objek seperti itu, ya mohon maaf, jangankan 100 orang, jangankan 1000 orang, 5 orang ini aja terjadi konflik. Kenapa? Loh, saya pemimpin, Anda harus nurut saya. Nah, Mas Anton juga begitu. Loh, enggak bisa Pak Trimo, saya yang pemimpin. Semuanya harus nurut saya. Nah, yang Bupati juga begitu. Enggak saya yang pemimpin Pak Trimo, karena saya kan perempuan satu-satunya di sini, paling cantik sendiri di sini gitu. Semua harus nurut saya. Dengan konsep seperti itu akhirnya apa? Karena manusia tidak mampu mengambil raso intisari alam, esensi alam, sastro jendro hayu ningrat tadi. Dia tidak akan mampu mempercantik dunia, mempercantik semesta, tapi akan membuat keegoan, keakuan. Karena konsepnya adalah aku pemimpin di muka bumi ini. Keegoan, keakuan, semua harus nurut saya. Kalau nggak nurut saya salah, kalau tidak sama dengan saya salah. Akhirnya apa? Dia cenderung keegoan, keakuan tadi. Dia berprinsip manusia adalah subjek dan alam semesta adalah objek. Sehingga akhirnya apa? Mereka ingin memaksa seluruh alam semesta harus sama dengan dia. Kalau nggak sama dengan dia, dia salah. Gitu. Semua harus nurut saya. Ini yang menjadikan kerusakan-kerusakan alam. Sehingga bagi orang Jawa diajarkan supaya apa? Kita harus mengambil hikmah, esensi, raso, intisari dari sastro cetha alam semesta tadi untuk mempercantik alam semesta. Sastro jendro hayu ningrat. Nah, ada bahasa lain yaitu sastro jendro cakraningrat. Sastro jendro sudah saya artikan cakra. Cakra itu adalah perputaran. Perputaran apa? Perputaran waktu. Waktu apa? Waktunya alam semesta. Sehingga dikatakan cakraningrat. Alam itu selalu berputar. Ada dinamika alam. Ada perputaran alam.
lir gumanting, owah gingsir. Sehingga dalam konsep Jawa, alam semesta itu owah gingsir, lir gumanting, tidak statis. Semuanya dinamis, tidak statis. Lir gumanting. Owah gingsir, mulur mungkret. Sehingga di dalam konsep Jawa bukan sekedar naik turun, tapi mulur mungkret, owah gingsir. Karena kalau naik turun ini kan sesuatu dinamika yang istilahnya itu kan cenderung naik turun ini semacam ini Mas Anton vertikal horizontal. Nah, sementara kalau mulur mungkret ini kan mulur mungkret. Gini. Jadi nggak naik turun aja. Fleksibilitas alam. Inilah cakra ningrat. Cakra itu perputaran dinamika alam. Kalau kita lihat cakra itu ya berputar begini. Ya, berputar begini, mulur mungkret. Jadi bukan sekedar naik turun saja. Itulah kondisi alam. Dan ini ternyata di dalam ajaran Jawa sudah diajarkan. Tergantung kita mampu tidak mengambil intisari alam tadi, sastro cetha tadi, sastro jendro tadi. Sastro adalah sesuatu gambaran alam sing cetha. Jendro adalah sesuatu yang jendro itu sesuatu yang nampak ya, yang cetha tadi. Sastro itu gambaran alam, sesuatu yang nampak. Ini untuk menandaskan sastro jendro itu. Cakra ningrat perputaran. Rat itu jagat atau alam semesta. Nah, sastro jendro hayu ningrat mempercantik diri atau cakra ningrat perputaran alam dan dinamika alam. Pangruating diyu. Sastro jendro hayu ningrat pangruating diyu. Orang yang benar-benar mampu mengambil intisari alam, dia akan mampu mempercantik alam ketika melewati berbagai dinamika alam. Dia tidak ego, tidak keakuan, tidak menganggap alam semesta itu objek yang dia bisa kerjakan seenaknya sendiri, yang dia merasa kalau harus sama dengan saya, kalau tidak sama salah. Selama ini yang terjadi di masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, kan cenderung saat ini kan seperti itu. Oh, kalau nggak sama dengan saya salah. Kalau menyebut Tuhan harus sama dengan saya, kalau nggak sama salah. Nanti akan dihukum oleh Tuhan. Sehingga cenderung kadang-kadang bahasanya bahasa yang konyol gitu. Jadi karena kalau yang mendapatkan musibah itu teman sendiri, dia katakan, oh Tuhan itu menguji. Tapi kalau yang dapat ujian itu orang lain, yang bukan temennya, dia mengatakan itu dihukum oleh Tuhan. Ini kan standar ganda, keakuan, keegoan. Semuanya harus harus sama dengan dia, karena dia menganggap objek dan subjek. Akan berbeda ketika di dalam ajaran Jawa, manusia itu adalah bagian dari alam semesta. Nah, ketika kita mampu mengambil esensi alam, dinamika alam, kita akan mampu mempercantik alam. Kenapa? Kalau kita merusak alam, itu adalah merusak diri kita sendiri. Karena manusia sebagai jagat cilik, mikrokosmos, adalah bagian dari jagat gede, makrokosmos. Karena hayuning rat tadi adalah jagat. Jagat itu ada jagat cilik, ada jagat gede, ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Nah, selama ini kalau saya lihat kerusakan-kerusakan alam karena tidak mampu mengambil esensi dan intisari
sastra jendro nih, sastra yang cetha, sastra alam yang nampak ini tadi. Alam ini kan warna-warni. Alam ini kan beragam. Tapi seringkali kita ingin menyeragamkan alam. Kita menganggap alam adalah objek, sementara kita adalah subjek. Kita tidak menganggap diri kita bagian dari alam semesta. Itu ajaran Jawa. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Kalau yang berkonsep manusia adalah subjek, alam adalah objek, bukan ajaran kita. Dan cenderung akan membuat kerusakan-kerusakan. Tergantung orang itu sadar atau tidak. Karena itu bukan intisari alam yang mereka ambil. Mereka cenderung egonya yang kuat dan dia ingin menyeragamkan alam. Padahal alam itu adalah beragam. Nah, ketika mereka tidak mampu mengambil esensi alam, tentunya dia tidak akan bisa pangruating diyu. Tapi kalau dia mampu mengambil intisari alam, sastra jendro hayuningrat, mempercantik alam, tentunya dia akan mampu untuk pangruating diyu. Pangruating diyu itu dari kata ruwat. Ruwat itu membersihkan, menjaga, melindungi. Ini kan ruwat. Tadi dengan mempercantik alam, hayuningrat, dengan cakraningrat, dinamika alam, perputaran alam, owah gingsir. Setelah itu pangruating diyu. Untuk apa? Untuk meruwat. Untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menjaga. Menjaga apa? Untuk menuju hayuningrat tentu akan pangruating diyu. Dengan ketulusan hatinya, dengan kecantikan hatinya, sebagai mempercantik dunia, mempercantik jagat cilik dan jagat gede, tentunya akan mampu membersihkan, menjaga, mengayomi, ya, mengendalikan diyu. Diyu itu apa? Keangkara murkaan. Diyu itu apa? Keegoan. Keegoan pada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita mampu ngeruat diyu dalam diri kita, diyu itu adalah raksasa. Diyu itu ego itu kan raksasa. Orang kalau sudah keanggonan diyu, ya, keangkara murkaan, ini kita bahkan lebih raksasa. Makan apapun selalu kurang, harta berapapun selalu kurang. Dan kita akan merasa diri kita paling suci, paling bersih, paling dekat dengan Tuhan. Ini kan keegoan-keegoan. Inilah diyu atau raksasa dalam diri kita. Sehingga kalau kita benar-benar hayuningrat, mempercantik dunia dengan rasa intisari alam tadi, ya tentunya akan kita mampu mengendalikan diyu. Mengendalikan, yang meruat, membersihkan, mengendalikan diyu, raksasa dalam diri kita, emosi dalam diri kita, ego dalam diri kita. Di sini benar-benar kita diajarkan bukan berkonsep keegoan. Kita diajarkan bukan berkonsep kita adalah subjek dan alam semesta adalah objek. Barangkali ini juga salah satu perbedaan perbedaan antara ajaran leluhur kita dengan ajaran lain, ajaran Dayok. Karena kita bagian dari alam semesta. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Mas Anton? Ya. Untuk sastra jendro hayuningrat, apakah bisa dikatakan kitab sucinya orang Jawa? Oh iya, ya. Mas itu yang ditanyakan. Setelah saya beri pembahasan. Ya, tadi kan. Berarti sastra jendro itu berarti kalau saya simpulkan
bagaimana kita bisa mempelajari suatu fenomena alam Nggih. yang kita jadikan teladan bagi kehidupan kita. Oh, Apakah nggih. seperti itu? Betul, seperti itu. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Pak Ismanadi, ada yang ditanyakan? Bupati, ada yang ditanyakan? Nuwun? Nggih. Nggih. Jadi apakah berarti Sastro Jendro Hayuningrat ini adalah kitab sucinya orang Jawa? Enggak juga. Karena kalau kitab sucinya orang Jawa itu kan serat teles. Serat teles, sementara ini kita membaca alam semesta. Ya. Jadi kalau Sastro Jendro ini apakah semacam kitab sucinya orang Jawa? Bisa juga gitu. Karena ketika kita membaca alam semesta, alam semesta sastro, ya, Sastro Jendro. Sastra itu Sastra itu kan tulisan alam. Jendro itu cetha. Sehingga tadi kalau saya katakan Sastro Jendro itu sastro sing cetha. Tulisan alam yang nampak, yang nyata. Dengan kita mampu mengambil intisari Sastro Jendro atau Sastro cetha, kita akan mampu menjalani cakraningrat, dinamika alam, mulun mungkreting alam, owaging sire alam. Sehingga dengan kita mampu mengambil intisari rahso alam tadi, kita akan mampu hayuningrat, mempercantik alam, mempercantik jagat. Sehingga kita pun mampu pangruating diyu. Nah, kan jarang orang yang mampu seperti ini mengambil pelajaran alam. Karena selama ini bahkan banyak di antara kita, banyak konsep, terutama konsep Dayo, itu beranggapan bahwasanya manusia adalah pemimpin di muka bumi. Manusia adalah dengan keegoannya menganggap dirinya adalah subjek. Alam semesta adalah objek. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa enggak seperti itu. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Sehingga pelajaran ini di dalam cerita pewayangan merupakan syarat ketika Dewi Sukwasih mau diperistri oleh siapapun yang bisa menjelaskan tentang Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diyu maupun Sastro Jendro Cakraningrat pangruating diyu. Nah, waktu itu akhirnya yang mampu menjabarkan Sastro Jendro Cakraningrat pangruating diyu, Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diyu itu adalah Resi Wisrawa. Padahal awalnya Resi Wisrawa itu ingin melamar Dewi Sukwasih itu untuk putranya Prabu Donorojo. Berarti apa? Resi Wisrawa ini secara teori dia mampu menjelaskan tentang Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diyu. Tapi secara praktek dia tidak mampu. Sehingga Sukwasih yang awalnya mau dinikahkan dengan putranya, mau dikawinkan dengan putranya, itu dikawin sendiri. Ini banyak yang terjadi di antara kita, masyarakat kita. Kalau istilah lain apa? Jarkoni, iso jar ora iso nglakoni. Gajah diblangkoni, iso kojah ora iso lakoni. Karena ini memang berat. Untuk mengambil intisari alam itu aja udah berat. Apalagi dia akan menjalani dalam kehidupannya. Untuk menekan pangruating diyu, untuk menekan egonya, menekan keakuannya, supaya mampu mempercantik jagat. Sehingga akhirnya memang waktu itu dalam cerita Resi Wisrawa, dia sebenarnya ingin melamar Prabu Donorojo. Tetapi Dewi Sukwasih yang tidak mau. Karena dia mengatakan apa? Sayembara. Yang saya ucapkan adalah siapapun yang bisa membabar Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diyu iku sing tak suwitani. Sementara yang bisa membabar Sastro Jendro Hayuningrat adalah Resi Wisrawa. Ya saya maunya dengan Resi Wisrawa, saya tidak mau dengan anak Anda.
Sehingga di sini adalah sebuah filosofi. Ini bukan bicara salah dan benar. Karena di dalam ajaran Jawa memang tidak mengenal salah benar. Ajaran Jawa tidak mengenal hak dan batil. Ajaran Jawa tidak mengenal antagonis protagonis, salah dan benar. Tetapi ajaran Jawa mengajarkan tentang kepantasan, kepatutan. Tapi ketika bicara sebuah disiplin konsistensi, otomatis Dewi Sukasih itu memegang konsistensi. Kenapa? Loh, saya kan pasang sayembara. Saya kan pasang sayembara itu kalau bahasa Indonesianya apa lomba. Siapa yang bisa membabar Sastro Jendro Hayuningrat Pangrawating Diyu itu yang tak suitani, yang akan saya jadikan suami. Tapi Resi Wisrawa datang awalnya ingin melamar Dewi Sukasih untuk putranya Prabu Danaraja. Ini kan terjadi sebuah konflik psikis tersendiri. Seharusnya kalau seandainya waktu itu Resi Wisrawa itu ngajarkan dulu ke putranya tentang Sastro Jendro, baru setelah itu Prabu Danaraja itu yang menjelaskan ke Dewi Sukasih. Ya Dewi Sukasih mau. Tapi kan Dewi Sukasih kan mempasang sayembara. Dan yang bisa membabar Sastro Jendro itu kan Resi Wisrawa. Nah, Sukasih tentunya harus konsisten dengan ucapannya sendiri. Walaupun Resi Wisrawa itu sudah kelihatan tua, jelek, tapi kan dia harus menjaga konsistensi ucapan. Prasopo, orang Jawa bilang. Sehingga akhirnya Dewi Sukasih nggak mau dinikahkan dengan Prabu Danaraja. Dia maunya dengan Resi Wisrawa. Padahal kalau digambarkan itu Resi Wisrawa itu ya bahkan dengan bapaknya Dewi Sukasih lebih tua Resi Wisrawa. Karena memang seusia anaknya Resi Wisrawa, Prabu Danaraja itu dengan Dewi Sukasih itu bahkan lebih tua Danaraja. Nah, ini adalah sebuah gambar bahwasanya untuk berproses mengambil raso intisari alam sastro cetha. Sastro itu adalah tulisan alam, Jendro itu cetha, nampak jelas gitu. Ini tidak semua orang bisa. Faktanya apa? Akhirnya kan banyak kerusakan-kerusakan alam. Padahal tulisan alam itu kan jelas. Sekarang mohon maaf, entah kita ini yang jelas matanya tidak buta, maupun yang buta sekalipun kan jelas kita melihat tulisan alam. Sastro Jendro, sastro itu adalah tulisan. Jendro itu cetha. Tulisan alam itu kan jelas. Tapi walaupun tulisan alam yang begitu jelas, tapi kan jarang orang yang mampu mempelajarinya. Cenderung apa? Egonya, keakuannya, diyunya, raksasa dalam dirinya yang menguasai dirinya. Sehingga akhirnya dia berpikir banyak. Ada yang berkedok ajaran suci dengan mengatakan, oh, saya paling suci, saya paling dekat dengan Tuhan. Kalau tidak sama dengan saya salah. Sehingga kalau ada orang yang kena musibah itu dia teman, dia mengatakan, oh itu ujian. Tapi kalau yang bukan teman, wow itu Tuhan menghukum kamu. Karena keakuan, keegoan. Ada yang berkedok orang-orang agamis memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Tapi ada juga yang orang-orang yang misalnya tidak berkedok agamis. Ini penyakit ini akan merasuki pada setiap manusia karena ketidakmampuan untuk mengambil intisari Sastro Jendro tadi.
Sastra ada tulisan, Jendro adalah cetha. Tulisan apa? Tulisan alam tadi. Kalau kita mampu mengambil intisari sastra Jendro, sastra yang cetha, kita akan mampu melewati, menjalani cakraningrat, dinamika alam. Supaya kita apa? Kita mampu hayuningrat, mempercantik alam. Dan kita mampu pangruating diyu, mengendalikan ego kita. Karena kita memang bagian dari hayuningrat. Kita bagian dari alam. Manusia adalah jagat cilik dan alam adalah jagat gede. Manusia bukanlah merupakan keegoannya dengan keakuannya dengan sebagai subjek dan alam semesta sebagai objek. Ya, akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan. Orang-orang yang tidak sepaham dengan kita bunuh, kita paksa, kita seragamkan. Ini penyeragaman. Alam, padahal alam adalah beragam. Nanti nggih, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Hendrik, silakan. Bagaimana agar kita peka dalam membaca fenomena-fenomena alam seperti itu? Ya, bagaimana supaya kita peka membaca fenomena-fenomena alam? Nah, manusia adalah jagat cilik, alam adalah jagat gede. Di jagat gede ini ada air, tanah, api, dan udara. Di tubuh manusia sebagai jagat cilik ini juga ada tanah, air, api, dan udara. Ya tentunya konsepnya harus kita selaraskan. Harus kita selaraskan anasir alam yang dalam tubuh kita dan anasir alam dalam alam semesta. Nah, kalau kita selaraskan, kita akan menjadi peka melihat berbagai fenomena alam. Nah, ini kan jawaban alam. Ayam berkokok padahal baru jam berapa ini? Baru jam 10. Kan yang kita bicarakan adalah sastra Jendro. Intisari alam. Alam pun ikut mendengarkan. Ini jawaban alam yang nyata ini. Ada yang bersautan kalau intisari alam di dalam tubuh kita itu sinergi selaras dengan intisari alam yang ada di jagat gede, otomatis kita akan menjadi peka. Peka terhadap fenomena alam dan kita menjadi bisa selaras dengan alam. Kita peka, kita bisa membaca fenomena alam. Dan tentunya ini akan terjadi kalau kita harmoni, selaras, otomatis kan damai. Damai, tenang, teduh, otomatis kita mampu mengendalikan diyu. Kita mampu pangruating diyu. Nah, bagaimana kita selaras dengan alam? Di dalam ajaran Jawa kan kita diajari untuk puasa. Puasa. Berkali-kali saya tekankan kita perlu puasa. Saya tidak bicara siap. Karena antara puasa dan siam itu berbeda. Puasa adalah upaya menyelaraskan intisari alam yang ada di dalam jagat cilik kita dengan intisari alam yang ada di jagat gede. Itu akan kita menjadi peka. Nih, ditanya lagi Mas Hendrik. Yeah. Untuk memahami sastra Jendro itu berarti bisa belajar sendiri atau harus ada seorang guru? Yeah. Bisakah kita belajar sendiri? Bisa. Karena kita bagian dari alam. Kita perlu kepekaan-pekaan tadi. Tetapi akan lebih baik lagi kalau ada pembimbingnya. Apakah bisa kita belajar sendiri? Tetapi tentunya namanya belajar sendiri ya kadang-kala kan ya keblasuk, kadang-kadang ya nubruk. Dan itu adalah guru yang baik. Pengalaman-pengalaman keblasuk itu kan guru yang baik.
Tetapi kalau ada pembimbing, tentunya nek keblasuk kan nggak nemen-nemen gitu. Itulah sebabnya kita adakan pembahasan ini kan juga merupakan bentuk apa? Bimbingan-bimbingan. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk para pemirsa. Ini juga bimbingan untuk diri kita masing-masing. Ya, ada yang tanya lagi? Oh, Bu Wati mau nanya, silakan. Matur nuwun. Nggih. Rahayu. Yang saya tanyakan, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwatedi itu kan ilmu paling tinggi. Nggih. Kalau budi pekerti atau welas asih itu apa termasuk di dalam ilmu Sastro Jendro Hayuningrat? Nggih, terima kasih Bu Wati. Nggih. Nggih. Budi pekerti ini kan indikator. Sebagai contoh mamanya lampu ini terang. Indikatornya kan jelas. Ya, ini indikator. Nah, perilaku budi pekerti itu indikator. Ketika seseorang akan mampu berperilaku, berbudi pekerti halus, tentunya karena dia tadi mampu mengambil intisari alam tadi, mampu mengambil hikmah dari Sastro Jendro tadi, karena dia akan selaras dengan alam, dia akan mampu berkomunikasi dengan alam, sehingga salah satu contoh gini, hal sederhana saja, yang dijiwit loro otomatis ora gelem jiwit. Ya. Ini kan sesuatu yang sederhana. Manusia ini kan juga bagian dari alam. Lalu kita nek dijiwit loro, atau kalau kita ini merusak alam itu kan sama dengan merusak kita. Nek dijiwit loro, ojo jiwit, otomatis rasa dijiwit loro itu tadi kan Sastro Jendro. Terus akhirnya kita berperilaku tidak mau merusak alam. Kita tidak mau jiwit alam. Buh jiwit konconi. Buh nun sewu ngerusak alam, gunung, bebatuan, wit-witan. Ini kan perilakunya, indikatornya. Sehingga kalau dikatakan Sastro Jendro Cakraningrat, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwatedi itu dikatakan ilmu tertinggi, ya, karena ilmu tertinggi itu adalah bagaimana kita mampu mengambil intisari alam. Mengambil intisari alam, kita bersinergi dengan alam. Dan ini kan akhirnya kan muncul kesadaran. Karena dengan ilmu ini kita tidak perlu diiming-imingi. Oh, kamu melakukan ini nanti dapat pahala, kamu dapat surga, kan nggak perlu. Karena sudah ada pada intisari alam tadi, kita sudah mampu mengambil Sastro Jendro tadi. Kita mampu mengambil dari sastro itu adalah tulisan alam, Jendro itu cetha. Kita tidak perlu diperintah, kita tidak perlu ada larangan, kita tidak perlu ada iming-iming, kita tidak perlu ada ancaman. Kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran. Ora perlu diperintah, ora perlu dilarang, ora perlu diiming-imingi, ora perlu diancam. Selama ini kan banyak di antara kita karena tidak ada kesadaran ini tadi. Melakukan sesuatu kan butuh diiming-imingi. Butuh, ini perintah Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan nanti kamu dapat dosa. Kalau kamu nanti masuk neraka, ini kan belum kesadaran. Karena belum mampu mengambil intisari alam Sastro Cetha tadi. Dan mohon maaf ketika saya bicara tentang pahala, surga, bidadari, dosa, neraka, ini semua ajaran Jawa.
bukan ajaran dari Arab. Karena ketika kita pelajari betul, di dalam ajaran Arab tidak ditemukan kata surga, neraka, bidadari, pahala, itu tidak ada. Semua adalah bahasa Jawa. Dan perlunya sebuah kesadaran. Yang kita bicarakan adalah ajaran-ajaran kita sendiri, ajaran leluhur kita. Tapi yang selama ini kita benar-benar sudah kehilangan, sehingga kita menjadi terasa asing dengan ajaran leluhur kita sendiri. Ya benar, ini adalah ilmu tertinggi Bu Wati, karena kalau udah mencapai ilmu ini ya nun sewu, melakukan sesuatu itu kan dengan kesadaran. Orang perlu dadai diiming-imingi. Kalau diiming-iming kan seperti anaknya Bu Wati. Ya dosa le engko tak kei permen. Mak mau le, engko tak kei oleh-oleh, tak kei hadiah. Kan masih kelas anak-anak. Bagi orang dewasa tentunya kan nggak perlu dikasih iming-iming. Karena semua adalah kesadaran. Dan selama ini bangsa kita udah terlalu jauh melupakan ajaran leluhur kita. Kita menjadi anak kecil, melakukan sesuatu yang perlu perintah, perlu larangan, perlu iming-iming, perlu ancaman. Kita menjadi seperti anak kecil semua saat ini. Melakukan kebaikan karena sebuah iming, bukan kesadaran. Ini ada lagi ditanyakan? Mas Andri, silakan. Untuk mencapai sastra cendro berarti ada lagu-lagu tertentu itu. Nah, itu mungkin apa yang harus lagu-lagunya itu, apakah puasa ataukah semedi atau apa gitu. Oh nah, tadi sudah saya katakan kita mulainya untuk menyelaraskan alam ya, intisari alam dalam diri kita, jagat cilik dan jagat gede, tadi kan puasa. Dan saya tekankan puasa, bukan siam. Saya tidak ingin bicara siam karena siam bukan ajaran Jawa. Puasa ini adalah ajaran Jawa. Puasa itu dari bahasa Jawa kuno, dari kata upa dan wasa. Mengendalikan dan menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Sehingga jenis-jenis puasa apa? Ngerobot, ngidang, ngalong, mutih. Ngerawat untuk menyeimbangkan anasir karbon dan nitrogen, anasir lemah dan anasir geni. Ngidang untuk menyeimbangkan anasir angin dan hidrogen, oksigen dan nitrogen. Terus ngidang nitrogen dan oksigen. Mutih untuk menyeimbangkan hidrogen dan karbon, supaya di dalam tubuh kita seimbang. Nah, kalau tubuh kita seimbang, otomatis kita selaras. Setelah itu kita juga harus samadhi, bukan meditasi. Karena antara meditasi dan samadhi juga beda. Samadhi, kalau meditasi ini dari bahasa Belanda, dari kata meditate, konsentrasi. Tapi kalau samadhi atau samadhi dari kata sama dan adi. Sama itu artinya apa? Netral. Sama itu suwung. Adi itu sesuatu yang tinggi. Sehingga kalau kita samadhi itu kita belajar bagaimana diri kita itu suwung, diri kita itu netral. Tidak minus dan tidak plus, kita netral, suwung. Tapi bukan kosong. Akhirnya kita bisa selaras dengan alam. Sehingga nantinya apa indikatornya kita sudah mempelajari dan menguasai ilmu itu tadi ya, tadi Bu Wati bilang tadi, perilaku. Walaupun kita mohon maaf bagi para penggiat budaya Jawa, walaupun ngomong Jawa pinter ndaki-ndaki, sastra jendro hayuning pangruwating disu, manunggaling kawula Gusti sedulur papat lunga pancer, ngomong Jawa ndaki-ndaki. Tapi kalau dengan tetangga ora akur, dengan tetangga suka konflik,
golek benere dewi. Orang benar bagus, tapi orang merasa benar tidak bagus. Kalau menurut saya ini juga belum berarti apa? Dia belum Jawa, dia belum menguasai ilmu sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu tadi. Wong dijiwit loro kok kenapa ndadak jiwit liyane? Yen awake dhewe disentak wong iku lara ati kenapa kudu kita nyentak wong liya? Maksudnya dijiwit itu kan bukan sekedar dicubit gini aja. Tapi dicubit rasane. Yang kita cubit tidak harus manusia, bisa juga alam semesta. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang suka mencubit alam semesta, merusak alam semesta. Kenapa? Karena menganggap dirinya adalah pemimpin di muka bumi. Karena kita menganggap kita sebagai subjek dan alam semesta sebagai objek. Sementara kalau ajaran Jawa, ajaran Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu mengajarkan kepada kita adalah bagian dari alam semesta. Kalau kita nyubit alam semesta, ya sama dengan nyubit diri kita sendiri. Kita merusak alam semesta bersama dengan merusak diri kita sendiri. Semua akan berimbas pada diri kita. Sopo nandur bakal mundur. Ditanya lagi, Mas Hendrik. Untuk sastra Jendro bagaimana menerapkan sastra Jendro ini di dalam konsep dunia pendidikan itu seperti apa? Nah, kalau diterapkan di dunia pendidikan, ya tentunya kita harus mengajari anak-anak kita itu dengan kepekaan rasa. Nah ini memang berat gitu. Tapi tentunya harus kita coba walaupun seberat apapun. Bagaimana kita mengajarkan pada anak-anak kita, ya, anak didik kita itu peka terhadap rasa. Karena biasanya namanya anak kecil itu cenderung kadang-kadang egonya tinggi. Anak kecil itu. Contohnya apa? Ya kadang-kadang mainan. Dia tidak mau berbagi dengan teman. Maunya dia sendiri yang main. Ya ini harus kita ajarkan, main bareng. Sehingga ke pertanyaannya Mas Anton, ya, bagaimana permainan-permainan Jawa? Itu kan rata-rata permainan yang bersifat kolektif. Sekarang ini dengan adanya permainan modern itu cenderung akan menjadikan anak-anak kita tuh egois loh. Kenapa? Dengan HP kan main sendiri, ego. Tapi kalau permainan Jawa pada yang dulu-dulu, sebagai contoh mamanya yang paling gampang ora bondo, gamane petak umpet. Kita kan nggak bisa main sendiri. Terus gobak sodor, kita nggak bisa main sendiri. Otomatis apa di situ ada Pangruwating Diyu juga. Nah coba Mas Hendrik nanti kalau ngajar anak siswa-siswanya coba diajarkan itu permainan-permainan Jawa. Di situ akan mengajari pada anak-anak kita supaya tidak menekan mengajarkan untuk menekan ego. Supaya tidak ngumbar ego. Karena kita saat ini memang prihatin saat ini karena dengan kemajuan teknologi itu anak-anak cenderung akan egonya tinggi. Karena mulai kecil dia bisa bermain sendiri. Entah itu dengan HP, entah itu dengan karena orang tuanya punya duit dia belikan banyak mainan. Dia bisa bermain sendiri. Itu kan ego, keakuan. Tapi kalau mohon maaf kalau yang seusia saya, Mas Anton, Pak Isman Hadi, apalagi Mas Puji itu usianya di atas saya itu pada masa kecilnya kan permainannya kan permainan alami. Permainan yang tidak bisa kita mainkan sendiri. Ono rasa di situ, ono rasa nih. Coba jenengan main sendiri gobak sodor, nggak asik kan? Masa gobak sodor main sendiri?
Delian diwi. Nih, Mas Andi ada tanya lagi? Berarti kesimpulannya untuk menanamkan sastro cendro pada anak itu bagaimana anak kita itu dilibatkan dalam bermain bersama. Berarti Ya. kesimpulannya seperti itu. Terus termasuk bagaimana anak-anak kecil itu diajari tentang merawat tanaman, ya. Menjaga ekosistem. Karena saat ini ekosistem kita kan juga rusak. Apalagi saat ini tikus diburu, kadal diburu, ya, cicak diburu. Katanya kalau bisa membunuh cicak itu nanti dapat surga sing di wong Jawa kok. Lah sementara ajaran Jawa tidak mengajarkan kita membunuh cicak loh malah. Padahal kita harus menjaga ekosistem. Dan anak-anak kita harus diajari itu menjaga ekosistem. Bagaimana dia harus merawat tanaman. Saya masih ingat betul pada masa kecil saya, ketika saya sekolah, itu sekolahan itu punya sawah. Sekali waktu kita diajarin nyangkul, kita diajarin daud itu mencabut bibit padi, nanam. Ini kan kepekaan alam. Semua sekarang sudah hilang semua. Tergantikan permainan yang lebih cenderung egosentris. Ketika panen pada waktu itu, saya masih ingat itu panen bareng. Setelah itu dimasak bareng, dimakan bareng. Rasanya nikmat makan bareng daripada kita makan sendirian. Sehingga rasanya saya menjadi tambah kepingin ini, saya punya lahan ini. Tidak tahu kapan saya bisa punya lahan, saya ingin mendirikan padepokan sekolah Jawa. Banyak nilai-nilai kita yang hilang saat ini. Ada lagi yang ditanyakan? Sampun? Oh, Mas Anton, silakan. Semisal kita bisa selaras dengan alam, apa bisa kita bicara dengan hewan? Kayak Prabu Aling Dharma itu. Ya, kalau kita selaras dengan alam, apakah kita bisa bicara dengan hewan? Kalau bicara enggak bisa, tapi kalau komunikasi bisa. Karena yang namanya komunikasi kan tidak harus bicara. Kita bicara bisanya sesama jenis kita. Manusia dengan manusia, anjing dengan anjing, itu mereka bisa saling bicara. Tapi kalau komunikasi, kita bisa komunikasi dengan kucing, kita bisa komunikasi dengan anjing. Bahkan leluhur kita itu mengajarkan bagaimana kita komunikasi dengan tikus, kita komunikasi dengan hewan, hama. Sehingga akhirnya apa? Saya pernah diajarkan ini orang tua saya, Suwargi. Bagaimana kita sebagai petani itu komunikasi dengan tikus, dengan ular. Sehingga ketika tikus itu memakan padi kita, ya biarkan makan secukupnya. Tetapi hasilnya tetap untuk kita gitu. Jadi di dalam ajaran Jawa tidak diajarkan kita berburu yang memutus mata rantai ekosistem. Dan ternyata saya masih ingat betul itu orang tua saya kalau panen padi ya tetap banyak dapatnya gitu. Walaupun istilahnya dimakan tikus kan hanya sebagian saja. Tapi ilmu itu sekarang kan sudah nggak ada yang memakai lagi, nggak ada yang diterapkan karena lebih cenderung banyak yang memutus mata rantai ekosistem. Salah satunya saat ini banyak tikus berkeliaran besar-besar. Kenapa? Karena ekosistemnya putus mata rantainya. Yang memakan tikus siapa? Ularnya diburu. Yang makan tikus siapa? Kucing. Sekarang kucing Jawa sudah tidak ada. Adanya kucing Gayoh semua, Persia, Anggora. Kucing-kucing itu cuman makan tidur berak. Lihat tikus takut ya. Mata rantai ekosistem putus saat ini.
Ini adalah bagian dari ilmu dari Sastro Jendro Cakraningrat Pangruwating Diyu ataupun Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nih, ada lagi tanyakan, Bu Wati mau tanya lagi? Nih, monggo. Berarti kalau ingin belajar ilmu sastro jendro itu kita harus lebih dulu belajar ikhlas. Nggih. Termasuk itu. Kita pakai kata rilo legowo. Kalau ikhlas kan bukan bahasa kita. Nggih. Lah, nggih. Kalau kita mau belajar ilmu ini tentunya tadi kita kan harus selaras dengan alam. Kalau kita sudah selaras, otomatis rilo legowo itu sudah ngikuti. Karena rilo legowo itu termasuk perbuatan, indikator tadi. Rilo legowo itu perbuatan, itu indikator. Supaya bisa mendapatkan indikator lampunya nyala, otomatis harus ada plus minus. Kan gitu, plus minus dari alur listrik. Begitu juga kita bisa rilo legowo karena apa? Karena kita sudah selaras dengan alam. Semua kehendak alam, selaras dengan alam. Antara jagat cilik dengan jagat gede itu selaras. Tapi kalau kita belum selaras ya tentunya sulit kita untuk rilo legowo. Sehingga kita mau ngasih sesuatu ke orang lain aja awal gitu. Karena kita belum selaras. Kita belum paham betul nandur mundur. Sehingga ketika kita memberi sesuatu pada orang kan kita nggak bisa. Karena kita belum selaras, kita belum rilo legowo itu indikatornya dalam perbuatan perilakunya. Oke, Bu Wati ada lagi tanya kan? Sampun? Oke, Mas Hendri sampun, Mas Anton? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang makna Sastro Jendro Cakraningrat Pangruwating Diyu. Sekaligus kita bicara tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua, mampu memberikan pencerahan pada kita semua, sehingga kita akan menuju kemerdekaan jiwa raga bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.